Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sherly, mahasiswi program studi Bimbingan dan Konseling Islam semester 3 Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai materi perkembangan moral. Dan ini adalah materi terakhir sebelum UAS. Mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian perkembangan moral. Perkembangan moral merujuk pada proses di mana seseorang memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran tentang nilai dan prinsip moral. Menurut Lawrence Kohlberg, perkembangan moral melibatkan tahapan-tahapan konstruktif dalam penalaran moral yang berkembang seiring dengan bertambah usia. Ia menekankan bahwa proses perkembangan moral pada dasarnya terkait dengan konsep keadilan. Selain itu, pengertian moral juga mencakup ajaran tentang baik dan buruknya perbuatan serta kelakuan, serta merupakan rangkaian nilai yang mengatur perilaku yang seharusnya dilakukan seseorang. Pembahasan yang kedua, yaitu tahap-tahap perkembangan moral. Tahap perkembangan moral ada 3. Yang pertama ada fase absolut, yang merupakan fase di mana anak dapat menghayati peraturan-peraturan sebagai suatu hal yang mampu diubah karena bersumber dari pengaruh yang dihormatinya. Yang kedua, fase realitas, yang merupakan fase di mana anak dapat menyesuaikan diri untuk menghindari penolakan dari orang lain. Peraturan yang dianggap bisa diubah, oleh karena itu mereka menyetujui perubahan jujur yang sudah disetujui bersama, sekaligus merasa bertanggung jawab untuk mentaatinya. Yang ketiga yaitu fase subjektif, yang merupakan fase di mana anak lebih mencermati motif atau kesengajaan pada penilaian perilaku. Sekarang kita masuk pembahasan yang ketiga, yaitu teori perkembangan moral. Teori perkembangan moral terbagi menjadi 3 tingkatan dan 6 tahapan. Yang pertama ada tingkat prakonvensional yang terbagi menjadi tahap 1 dan 2. Tahap 1 yaitu orientasi ketaatan dan hukuman. Individu pada tahap ini memandang moralitas dari sudut pandang hukuman fisik. Tindakan yang buruk adalah tindakan yang bisa dihukum. Dan tahap kedua yaitu individualisme dan pertukaran. Individu mulai memahami bahwa ada kepentingan yang berbeda dan bahwa tindakan moral didasarkan pada saling menguntungkan. Mereka melihat moralitas sebagai alat pertukaran yang saling menguntungkan. Tingkatan yang kedua yaitu tingkat konvensional yang terbagi menjadi tahap 3 dan 4. Tahap 3 yaitu hubungan interpersonal yang baik. Moralitas dipandang dari sudut pandang hubungan antar perorang. Individu pada tahap ini mencari persetujuan sosial dan menghindari konflik. Tahap 4 yaitu menjaga ketertiban sosial. Individu mulai memahami pentingnya mematuhi hukum dan norma sosial untuk menjaga ketertiban masyarakat. Tingkat yang ketiga yaitu tingkat pasca konvensional yang terbagi menjadi tahap 5 dan 6. Tahap 5 yaitu kontrak sosial dan hak individu. Moralitas dipandang sebagai kesepakatan sosial yang dapat diubah dan diperbaiki. Penghargaan terhadap hak-hak individu dan prinsip-prinsip moralitas muncul. Tahap yang keenam yaitu prinsip-prinsip universal. Individu pada tahap ini mengikuti prinsip moral yang universal dan abstrak, bahkan jika bertentangan dengan hukum atau norma sosial. Nah, setiap tahap mencerminkan tingkat kompleksitas dan abstraksi yang lebih tinggi dalam memahami moralitas, dan perkembangan dapat bergantung pada pengalaman serta pendedahan terhadap nilai-nilai dan konsep moral yang berbeda. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu faktor-faktor perkembangan moral. Yang pertama ada pendidikan dan keluarga, yaitu pengajaran nilai-nilai moral dalam lingkungan keluarga dan pendidikan dapat memberikan dasar penting untuk perkembangan moral seseorang. Yang kedua, interaksi sosial. Hubungan dengan teman sebaya, kelompok, dan masyarakat dapat membentuk persepsi moral dan etika seseorang. Yang ketiga, berpikir kognitif, yaitu perkembangan kognitif seperti yang dijelaskan oleh teori perkembangan moral Piaget, memainkan peran dalam kemampuan seseorang untuk memahami dan memproses konsep moral. Yang keempat, pengalaman pribadi, yaitu pengalaman hidup termasuk konflik moral dapat mempengaruhi cara seseorang memandang dan merespons situasi moral. Yang kelima, pengaruh media,
yaitu media dan budaya populer dapat memiliki dampak signifikan pada norma moral dan pandangan seseorang terhadap kebenaran dan keadilan. Yang keenam, pengembangan empati, yaitu kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain dapat memainkan peran penting dalam pengembangan moral seseorang. Yang ketujuh, pengalaman keagamaan, yaitu nilai-nilai agama dan keyakinan spiritual dapat memberikan kerangka kerja moral bagi banyak individu. Yang kedelapan, pengembangan identitas, yaitu pencarian identitas dan pemahaman diri juga dapat mempengaruhi pemahaman moral seseorang terhadap dirinya dan hubungannya dengan orang lain. Perkembangan moral bersifat dinamis dan kompleks, melibatkan interaksi berbagai faktor yang saling terkait. Pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Perkembangan moral merupakan proses penting dalam kehidupan anak yang melibatkan penanaman nilai, aturan, dan norma yang berlaku di masyarakat. Proses ini dipengaruhi oleh kemampuan berpikir dan interaksi sosial, serta peran keluarga dalam membentuk nilai dan norma pada anak. Selain itu, pendidikan moral juga merupakan bagian integral dalam membentuk kepribadian generasi muda. Perkembangan moral juga terkait erat dengan lingkungan sosial, termasuk lingkungan keluarga dan sekolah. Mungkin itu saja sedikit pembahasan yang bisa saya sampaikan mengenai materi terakhir kita, yaitu perkembangan moral. Mungkin dalam video-video saya dari awal sampai sekarang masih terdapat banyak kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, last video, yay!